Halo bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Habakuk pasal 2. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olokan serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya berapa lama lagi, dan memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya, manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah, kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pembusuhan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu pisau, bangunlah. Masakan dia tidak mengajar?
Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Penjelasan singkat Habakuk pasal 2 ayat 1-20. Ayat 1-3, Habakuk berdiri di tempat pengintaiannya, menantikan jawaban Tuhan. Tuhan memerintahkan agar penglihatan dituliskan dengan jelas, sebab meskipun penggenapannya tampak lambat, itu pasti akan terjadi. Maknanya Tuhan mengajar kita tentang ketekunan dalam penantian dan ketidakpastian dan kepastian janjinya. Mungkin terlihat lambat, tapi waktu Tuhan selalu tepat. Ayat 4 dan 5, orang sombong hatinya tidak lurus, tetapi orang benar akan hidup oleh percaya atau iman. Orang yang serakah dan haus kekuasaan tidak akan bertahan. Kemenangan tidak ditentukan oleh kesombongan atau kekuatan manusia, tapi oleh iman dan ketulusan hati. Ayat 6-20 terdapat serangkaian celaka terhadap bangsa atau orang-orang yang merampas milik orang lain, membangun dengan cara tidak halal, membuang kota di atas ketidakadilan, membangun kota di atas ketidakadilan, mempermalukan sesama untuk kepentingan diri, menyembah berhala buatan tangan manusia. Artinya Tuhan menentang penindasan, keserakahan, ketidakadilan, dan penyembahan palsu. Pada akhirnya hanya Tuhan yang patut disembah, dan seluruh bumi harus berdiam diri di hadapannya. Renungannya untuk kita saat ini, bersiaplah menantikan jawaban Tuhan. Seperti Habakuk yang menunggu jawaban di menaranya, kita diajar untuk tidak menyerah saat doa kita belum terjawab. Jangan putus asa melihat kejahatan dan ketidakadilan. Tuhan sedang bekerja meski kita belum melihatnya sekarang. Orang benar hidup oleh iman, bukan situasi. Di tengah ketidakpastian, perang dan ketakutan dan ancaman dunia, yang membuat kita tetap kuat adalah iman, bukan ketakutan atau posisi. Percaya bahwa Tuhan memegang kendali, memberi kita damai. Kenapa? Karena dunia penuh ketidakadilan, tapi Tuhan tidak diam. Celaka akan datang bagi mereka yang menindas, serakah, dan membangun hidup di atas dusta. Tuhan mungkin terlihat lambat menghukum, tapi waktunya pasti datang. Ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak ikut arus dunia yang penuh kompromi. Jangan andalkan berhala modern. Saat ini berhala tidak hanya berupa patung, tapi juga berupa harta, jabatan, atau kepercayaan berlebihan pada kekuatan manusia. Semua itu bisu dan tak berdaya. Hanya Tuhan sumber keselamatan sejati. Ingat, kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi. Walau sekarang kekerasan dan kejahatan merajalela, janji Tuhan tetap. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaannya. Tuhan sedang mempersiapkan pemulihan besar. Kita dipanggil untuk tetap setia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.